Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan rahmat kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam rangka seminar aksi perubahan kualitas pelayanan publik. Kemudian juga salawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati yaitu Bapak Abinul Hakim SPD MSI selaku narasumber atau penguji dalam seminar aksi perubahan kualitas pelayanan publik ini. Kemudian Bapak Coach Bapak Fatul Hadiah Eskom Mkom dan juga mentor saya Bapak Dr. Andus Suryadi Boy yang telah hadir di sini. Kemudian sebelum membuka acara ini, baiklah karena dari tadi teman-teman memberikan pantun, saya juga untuk mencoba membuat pantun yang baru diingat sambil menunggu kedatangan Bapak mentor ya Pak Abi. Anak raja memakai dasi dibeli dari Jambi. Sebelum saya presentasi, saya ucapkan selamat datang pada Pak Abi. Balas nih, balas nanti. Nak duo pantun sairiang ya Pak Abi. Sungguh harum buah kuini di bawah dari Paninggahan. Izinkan saya hadir di sini untuk melakukan seminar aksi perubahan. Baiklah, adapun judul dari seminar aksi perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah peningkatan kualitas pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi melalui penyusunan rencana training need analysis atau TNA pada UPTD Balai Latihan Kerja Padang Panjang. Latar belakang saya kenapa kami dari BLK Padang Panjang ini melakukan aksi perubahan penyusunan rencana training need analysis ini adalah yang pertama sekali yaitu sesuai dengan Permenaker nomor 11 tahun 2013 yaitu tentang standar pelatihan kerja nasional, di mana sebelum pelaksanaan pelatihan kita harus menyusun rencana program pelatihan. Hal ini sangat sesuai juga dengan tupoksi saya di sini sebagai kepala seksi pelatihan di UPTD BLK Padang Panjang, yaitu tugas utama saya sebelum pelaksanaan kegiatan yaitu menyusun rencana penyelenggaraan pelatihan kompetensi dan juga penggunaan fasilitas. Hal ini sesuai dengan Pergub nomor 111 tahun 2017 tentang pembentukan unit pelaksana teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian juga kenapa permasalahan ini TNA ini kita ambil dalam pelaksanaan pelatihan kita selama ini di Balai Latihan Kerja Padang Panjang, kita hanya sebagai pelaksana pelatihan, di mana pelatihan yang kita jalankan atau kita laksanakan sesuai tupoksi kita di BLK adalah berasal dari stakeholder, yaitu kami menerima dana kegiatan pokir anggota DPRD. Kemudian juga kita ada beberapa melaksanakan pelatihan yang diberikan oleh Badan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Padang. Kemudian juga berdasarkan pelatihan yang kami laksanakan di BLK Padang Panjang, ada datanya antara perbandingan tahun 2022 dan 2023 itu pelatihan kita lebih banyaknya yaitu pelatihan pembuatan roti dan kue. Ini juga menjadi alasan saya untuk melakukan penyusunan training need analysis ini, karena di sini nampak ada ketimpangan jurusan pelatihan yang ada di BLK, sementara di BLK itu sendiri kemampuan kapasitas kita untuk melatih satu program studi itu sebenarnya tidak sebanyak dari yang kami kerjakan, karena kita juga banyak keterbatasan dari segi SDM. Kemudian lanjut saja, dalam pelaksanaan training need analysis dalam aksi perubahan ini kami baru sampai kepada tahap implementasinya jangka pendek, karena berbagai permasalahan juga dan kita belum bisa mencapai target jangka menengah.
di mana untuk target jangka pendek yang telah kita laksanakan itu yaitu mulai dari kita membentuk tim kerja. Pada saat membuat rencana aksi di mana kami merencanakan tanggal 20 Mei, namun pada saat tanggal itu kami ada juga kegiatan di Padang. Saya dengan Pak Boy juga waktu itu kita ada pembahasan anggaran dan juga ada pertemuan juga dengan Irjen Kemendagri yang juga sedang memeriksa kegiatan pelatihan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jadi baru bisanya itu tanggal 22 Mei saya di kantor langsung melapor kepada Bapak Mentor kami, Bapak Kepala PDD. Kemudian beliau memerintahkan untuk segera membentuk tim kerja dari aksi perubahan ini. Kemudian pada tanggal 27 Mei berdasarkan juga rapat kami dengan calon-calon tim kerja dan telah terbentuk yaitu SK tim kerja untuk pelaksanaan aksi perubahan ini. Kemudian dari SK yang telah dibentuk itu kami melaksanakan rapat persiapan dengan tim kerja dengan menyampaikan uraian tugas masing-masing tim kerja nantinya dalam mensukseskan aksi perubahan ini. Jadi saya sebagai action leader telah memaparkan beberapa tupoksi dan tugas masing-masing dari tim yang akan membantu saya untuk mengerjakan aksi perubahan ini. Kemudian juga selanjutnya dengan telah terbentuknya tim, maka kami bersegera juga untuk melakukan penyusunan SOP yang kami rencanakan sebelumnya tanggal 27 Mei baru terrealisasi tanggal 3 Juni. Kemudian pada hari berikutnya saya meminta penandatanganan SOP itu secara langsung juga sambil meminta dukungan atas aksi perubahan ini kepada Bapak Kepala Dinas, dan Bapak Kepala Dinas sangat mengapresiasi dan beliau menandatangani SOP yang sudah kami buat bersama tim kerja aksi perubahan. Kemudian dengan telah adanya SOP, maka kami dari tim kerja tentunya dalam TNA ini kita berupa penjajakan informasi atau kita membuat kuesioner pelaksanaan TNA yang kita realisasikan pada tanggal 2 Juli, yaitu ada dua pelaksanaan TNA yang kita laksanakan, yaitu yang satunya adalah berbasis kebutuhan masyarakat, yang kedua adalah berbasis kebutuhan dunia industri, di mana untuk berbasis kebutuhan masyarakat responden yang kita datang itu adalah pemerintahan terendah di dalam kabupaten ataupun kota, yaitu kami membuat di situ kunjungan kepada nagari atau kelurahan, yaitu juga ke kecamatan, di mana yang kami gali informasinya dari situ adalah bagaimana kebutuhan masyarakat atau perusahaan terhadap pelatihan. Kemudian juga kami meminta data berapa perusahaan yang ada di wilayah tersebut, dan juga informasi berapa jumlah penduduk yang belum bekerja, kemudian peluang usaha apa yang banyak diminati oleh masyarakat di wilayah tersebut. Dan kemudian kami juga menanyakan apa langkah-langkah yang dilakukan oleh mereka untuk mengurangi angka pengangguran di wilayah kerja mereka. Kemudian terkait untuk TNA berbasis kebutuhan dunia industri, yang paling utama kami tanyakan yaitu bagaimana status permodalan dari usaha tersebut. Kemudian jumlah karyawannya, apakah mereka punya karyawan tetap atau masih karyawan kontrak. Kemudian ada kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan oleh usaha tersebut. Kemudian latar belakang pendidikan bagi karyawan yang mereka inginkan. Setelah itu kami meminta juga kebutuhan pelatihannya, dan ada kemungkinan kita melaksanakan MOU atau magang dengan usaha tersebut. Kemudian bagaimana kami meminta mereka, apa harapan mereka dengan adanya Balai Latihan Kerja Padang Panjang ini ke depan untuk kemajuan usaha mereka.
sebelum kita melaksanakan TNA pada akhir pelaksanaan aksi perubahan kami di jangka pendek ini, kami melaksanakan rapat sosialisasi pelaksanaan TNA di mana saya selaku action leader mencoba menyampaikan kepada tim kerja penjelasan apa-apa informasi yang akan kita dapatkan dari responden kita nantinya dalam pelaksanaan TNA. Kemudian di tengah keterbatasan kemampuan saya untuk melaksanakan aksi perubahan ini, terbesit juga ide, walaupun sebenarnya ini sangat tidak maksimal bagi pencapaian diri saya sendiri, tidak puas dengan saya hanya bisa melaksanakan jangka pendek, tapi mencoba untuk melakukan diseminasi dari aksi perubahan ini. Saya mencoba untuk menyampaikan gagasan dari TNA yang saya laksanakan ini. Saya mengunjungi salah satu alumni dari pelatihan BLK yang telah membuka usaha, yaitu Ibu Rohanauli. Beliau telah membuka usaha dapur Bunda Dini karena beliau termotivasi juga dengan orang-orang yang berhasil setelah mengikuti pelatihan dari BLK, dan alhamdulillah beliau sudah membuka usaha snack box dan lain-lain, bahkan juga beliau membuka penginapan. Jadi respon beliau sangat baik saat itu. Bahkan kalau ada alumni BLK yang sesuai dengan kebutuhannya, yaitu beliau membutuhkan orang untuk jurusan tata boga karena produk usahanya adalah usaha snack box dan makanan, dan juga beliau punya penginapan. Jadi tentunya yang cocok untuk usahanya adalah lulusan jurusan BLK itu adalah jurusan tata boga. Beliau mengharapkan BLK nanti bisa memberikan membuka pelatihan jurusan tata boga sehingga ada kesempatan nanti juga untuk kerjasama pemagangan atau juga buka, bahkan beliau bisa merekrut nanti alumni BLK sebagai karyawan beliau. Kemudian aksi perubahan ini juga untuk keberlanjutannya adalah saya selaku action leader akan memperbaiki SOP yang telah dibuat, kemudian memperbanyak responden. Kalau tadi saya hanya mencoba untuk menggali informasi karena masih ada hubungan, beliau adalah alumni BLK, jadi mungkin informasi yang saya dapatkan belum membuat kami merasa melaksanakan TNA ini dengan maksimal. Kemudian akan memperbaiki nantinya masukan-masukan juga ide dari pihak lain tentang bagaimana kuesioner ini biar lebih datanya lebih bisa menggali dari kepada kebutuhan masyarakat akan pelatihan kerja, kemudian lebih menginformasikan kepada masyarakat tentang keberadaan BLK Padang Panjang ini, karena kita banyak juga pernah mencoba untuk bertanya juga kepada masyarakat, bahkan orang di sekitar Padang Panjang sendiri kadang tidak tahu adanya Balai Latihan Kerja Padang Panjang ini. Kemudian juga melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait di kabupaten kota, kemudian mengajak masyarakat untuk familiar dengan akun Siap Kerja, karena orang-orang yang telah berlatih di BLK itu sebaiknya, dan kami sarankan itu membuat akun Siap Kerja, karena di akun itu nanti mereka mudah untuk mendapatkan koneksi untuk mencari pekerjaan. Aksi perubahan ini sangat mendapat dukungan dari Bapak Kepala UPTD, yaitu Bapak Dr. Andus Boy, dan ini beliau juga membuat videonya serta surat pernyataan dukungan keberlanjutan, dan juga dari pengguna dari laporan TNA ini adalah JFT perencana di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi. Setiap tahunnya JFT perencana akan meminta kepada saya selaku kepala seksi pelatihan apa rencana kegiatan pelatihan BLK Padang Panjang pada tahun yang akan datang.
Yang terjadi selama ini saya tidak punya data, rekapan data, jadi yang saya berikan itu hanyalah perhitungan berdasarkan workshop ataupun jurusan pelatihan dan instruktur yang ada di BLK, tanpa kita melihat berbasis kebutuhan daripada masyarakat. Jadi kami datanya menurut saya belum terukur. Kemudian untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik dari diri saya sendiri, saya juga melakukan pengembangan kompetensi diri dengan terus berkolaborasi dengan pihak-pihak lain juga dari dinas, dengan rekan kerja saya di BLK Padang Panjang, mengikuti pembukaan di mana kami juga kadang diundang ke kantor Wali Negari untuk pertemuan dengan masyarakat. Mungkin di situ saya mencoba untuk menyampaikan juga keberadaan dari BLK Padang Panjang, dan yang sering juga kami dimintai data oleh DPM PTSP Padang Panjang. Beliau selalu meminta untuk laporan paparan tiap bulan Wali Kota Padang Panjang, dan terkadang memang kalau kita memberikan data tanpa adanya perhitungan data, kita tidak punya dasar, itu adalah bagi saya sendiri pribadi merasa data yang saya berikan itu kepada misalnya DPM PTSP itu sering saya katakan, Bapak coba perbandingkan lagi dengan data lain, mungkin data saya ada yang salah, seperti itu. Jadi saya juga tidak punya keyakinan dengan kebenaran data, padahal kita seharusnya dituntut sebagai ASN ini memberikan data atau informasi yang valid dan benar serta jujur sesuai dengan integritas kita sebagai ASN. Kesimpulan saya di sini, saya masih melaksanakan TNA ini pada tahap jangka pendek, namun telah tersusun mulai dari SK, kemudian ada SOP, dan juga ada kuesioner TNA yang masih butuh untuk disempurnakan. Keberhasilannya juga dari pelaksanaan ini butuh dukungan dari semua pihak. Kemudian harapan saya agar aksi perubahan ini betul-betul kita laksanakan di BLK Padang Panjang ini nantinya, mungkin walaupun belum sampai kepada RKA, tapi saya selaku yang sangat membutuhkan hasil ini untuk sesuai dengan tupoksi saya akan mencoba untuk melaksanakannya. Minimal saya bisa tahu kebutuhan pelatihan untuk daerah Kota Padang Panjang. Walaupun harapan saya sesuai dengan wilayah kerja BLK Padang Panjang ini kita mengkop wilayah 9 wilayah kabupaten kota di Sumatera Barat. Sementara yang mungkin kalau untuk wilayah kabupaten kota yang jauh, kita tentunya membutuhkan namanya biaya. Tentunya kita harus mengusulkan dulu nanti dari RKA kita. Dan sebelum saya menutup, untuk video dari Ibu Roa, dukungan dari usaha Bunda ini akan coba saya tampilkan di sini. Linknya, klik-kliknya bisa, klik link bisa. Linknya sudah diklik, suaranya tidak keluar.
Video aslinya ada. Buka folder ini. Dokumen video aslinya aja. Kecil. Video hilang. Ada yang bisa bantu? Video ini keluar. Beliau ini siapa yang berikan? Baiklah, berdasarkan tadi yang telah saya sampaikan, di mana kesimpulannya adalah bahwa aksi perubahan saya masih sampai tahap pelaksanaan tujuan jangka pendek. Kemudian juga saya selaku action leader mohon untuk penyempurnaan dari aksi perubahan ini. Demikian paparan dari saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rita.
di sini Bu Ika sudah menyampaikan sampai tujuan jangka pendek sudah tercapai, yaitu terlaksananya sosialisasi pengisian kuesioner TNA. Karena mau TNA ini membutuhkan waktu yang lama ya, harus ada analisis dan kajiannya seperti itu. Baik, kita ke Pak Boy sebagai mentor, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Fatul, Pak Abi yang telah mengundang kami dalam rangka mendampingi saudara kita melaksanakan presentasi hasil daripada TNA yang dibuat. Jadi kami sangat bangga, bersyukur dan apresiasi karena selama ini kami BLK Padang Panjang belum ada yang namanya training TNA ini. Jadi pertama saudara kita sampaikan bahwa akan membuat aksi perubahan itu dengan judul Serasa TNA ini. Kami sangat apresiasi dan mendukung penuh untuk melaksanakan perubahan aksi ini. Karena ya kami laksanakan pelatihan itu tanpa didahului oleh training data analisis gitu. Nah, jadi kami berbangga. Mudah-mudahan ini menjadikan proyeknya pelaksanaan di BLK itu sesuai dengan apa yang akan gitu. Jadi kami sebelum melakukan melaksanakan pelatihan, kami sudah ada data yang sebagaimana saya sampaikan tadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selama ini kan hanya itu ditunjuk oleh anggota dewan dan apokir saja tanpa mempertimbangkan TNA-nya. Gitu. Jadi ke depan dengan sudah adanya ini, ada SOP-nya, ada SK-nya, kami akan sampaikan ke anggota dewan sebelum menentukan paket pelatihan itu harus didahului oleh TNA. Ini terima kasih Rita buat perubahan aksi ini. Dan namanya manusia, Pak Fatul, Pak Abi tidak sempurna, pasti ada kekurangannya. Jadi dengan telah dipresentasikan ini, kami harap kurang tolong ditambah, yang lebih dilanjutkan. Nah, jadi itu saja dari kami. Terima kasih, selamat Rita Davianti. Mudah-mudahan TNA yang perubahan yang dibuat ini, perubahan aksi yang dibuat ini menjadi berkah untuk Rita dan untuk BLK Padang Panjang. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Boy. Harapannya sampai tersusunnya KA itu TNA ini Pak ya. Baik, kita ke Pak Abi, silakan Pak ya. Terima kasih Pak Fatul, Pak Boy, dan Bu Rita. Yang pertama, TNA ini ya memang menjadi dasar, apalagi kita tupoksinya adalah untuk melaksanakan pelatihan di BLK. Tentunya dengan data TNA yang benar dan terdata dengan baik, maka tentunya kita akan bisa memprogramkan kegiatan-kegiatan pelatihan lebih fokus ya, dan kemudian ini tidak menjadi barang yang mubazir gitu ya, yang diperlukan, dan juga serapan anggarannya memang anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertanyaannya karena terkait dengan kediklatan gitu, ini promotornya Kepala Dinas, Kepala PTD, Kasubag Tata Usaha, tim kerja. Kemudian yang menjadi dependernya Kasih Pemasaran Inovasi Fungsional Perencana. Di sini salah satunya kan tadi ada anggota dewan tadi ya. Kenapa dia masuk di apatetik gitu ya? Padahal yang seperti tadi kadang-kadang dia memberikan anggaran kan asal itu tadi ya, nggak terfokus pada TNA-nya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
data yang sudah dapat oleh Bu Rita terhadap kebutuhan, analis kebutuhan training tadi, itu apa saja yang sudah diinikan? Sudah apa saja yang sudah, apakah termasuk cuma hanya instalasi listrik atau mungkin yang membuat kue tadi ya, tata boga atau tata busana gitu. Adakah yang lainnya di luar ekspektasi kuesioner yang kita berikan? Atau gini ya, dibalik, kuesioner yang kita siapkan itu apakah memang kita siapkan dari Bu Rita multiple choice gitu ya, apa-apa yang akan mungkin dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya, atau secara terbuka saja, kuesioner yang terbuka gitu. Sehingga nanti baru kita tally itu yang terbanyak. Karena sekali lagi sekarang kalau di BLK ini kadang-kadang anak-anak yang di lingkungan, apalagi lingkungan TTAB misalkan, itu kalau kita ini kan kamu masih nganggur, mendingan latihan di BLK, masih banyak yang tidak banyak berminat, oh itu jadi tukang, oh jadi itu listrik gitu kan. Tapi kalau misalkan seandainya sekarang kita sudah berinovasinya juga dengan yang terkini gitu, bagaimana jadi melatih menjadi YouTuber, menjadi Facebook yang bagaimana mengolah Facebook yang menjadi monetisasi dan sebagainya, itu juga lebih menarik gitu. Jadi itu yang mungkin yang bisa jadi masukan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Abi atas masukannya. Kenapa alasannya di sini anggota DPRD ini Rita letakkan menjadi apatetik? Karena yang menjadi tujuan utama itu adalah TNA. Menurut kita meletakkannya di apatetik itu karena anggota dewan itu sebenarnya kan mereka tidak peduli apakah kita buat Pak ini yang butuh masyarakat, tapi katanya oh tidak, itu kan dana ambu seperti itu. Jadi alasan kita meletakkan itu karena mungkin dia ada atau tidak adanya TNA yang kita lakukan ini, mungkin bagi dia itu tidak masalah seperti itu Pak Abi. Jadi itu alasannya kenapa kita membuatnya di apatetik. Kemudian kalau terkait dengan kuesioner yang kita susun itu, kuesionernya bukan multiple choice, tapi semacam dia dalam bentuk tertulis, tapi kita melakukan semacam wawancara. Ada item-itemnya seperti tadi yang Rita sampaikan, seperti kalau untuk kayak dunia usaha itu kita pertama menanyakan bagaimana status permodalan, apakah dia lewat pinjaman, perorangan atau dibantu oleh BUMN, kan ada yang UMKM binaan itu. Salah satunya seperti tadi yang dapur Bunda Dini itu, beliau juga dibina oleh BRI, masuk dalam rumah BUMN. Karena itu beliau juga berani membentuk bahkan mengembangkan sampai ke penginapan, itu pun dimodali dengan kredit usaha rakyat. Cuman masih terbatas untuk pegawainya masih dikerjakan oleh beliau dengan keluarga beliau. Kemudian juga terkait tadi apakah pelatihan di BLK ini kita memberikan pelatihan yang lebih up to date seperti sekarang ini. Dan disinilah tujuan kenapa Rita membuat aksi perubahan ini, agar kita tahu peminatan dari masyarakat kita. Kalau pelatihan kita yang ada di BLK itu, saya sendiri sebagai pelayan publik ASN sering orang datang ke BLK, ketika masyarakat bertanya pelatihan apa yang ada di BLK, saya selalu menjawab sesuai apa yang ada di kapasitas BLK kita. Misalnya pelatihan listrik, komputer, itu ternyata orang tidak minatnya itu sekarang. Malahan kalau anak muda sekarang itu barista yang dikejar oleh mereka. Kita sedang akan mengusahakan juga untuk pelatihan barista ya Pak Boy. Walaupun kita terbatas, tapi kita mencoba untuk menyampaikan kepada anggota dewan. Kebetulan salah satu anggota dewan untuk pelaksanaan tahun ini, beliau mau memberikan pelatihan barista. Karena kita lihat juga tidak di kota, bahkan di kabupaten juga kafe-kafe kopi ini sangat menjamur. Kemudian terkait pelatihan YouTuber itu, kami memang terkendala dengan fasilitas BLK. Jadi kedepannya dengan dokumen dan laporan TNA ini kita juga
juga bisa mengukur kapasitas BLK itu berapa, dan ada jurusan-jurusan favorit yang diinginkan oleh masyarakat. Ya, jadi selama ini kita tidak tahu apa itu pelatihan yang favorit bagi anak muda atau bagi kaum ibu-ibu. Kalau pelatihan kita selama ini lebih banyak itu yang minat itu ibu-ibu. Kemudian kalau kita di BLK itu yang banyak juga diminati adalah pelatihan komputer karena terbatas pada jurusan yang ada di BLK. Jadi kedepannya harapan kami kalau TNA ini betul-betul terlaksana, kita punya perhitungan yang jelas bagaimana kapasitas BLK. Mungkin kalau ditanya apa jurusan favorit masyarakat Kota Padang Panjang, kita juga tidak tahu, tidak bisa menjawabnya dengan data. Jadi seperti itu Pak Abi. Saya ucapkan banyak terima kasih atas masukannya, sangat membangun bagi perbaikan dari aksi perubahan kualitas pelayanan publik ini. Mungkin ada tambahan? Ya, silakan Pak. Sedikit tambahan dari kami, apa yang disampaikan Pak Abi tadi. Pertama, itu karena keterbatasan instruktur dan peralatan kami. Makanya dengan adanya TNA ini, nanti kita bisa mengusulkan bagaimana penambahan jurusan, penambahan instruktur gitu. Dan kedua, kita BLK Padang Panjang ini ada 9 kabupaten kota daerah wilayah kerjanya gitu. Jadi selama ini anggota dewan bikin rencana, terus masukkan anggaran ke Disnaker, itu ditentukan nanti mana wilayah kerjanya. Nanti kalau seandainya Padang Panjang, yang ini akan membuat rencana pelaksananya gitu. Nah, jadi harapannya dengan adanya ini yang sudah dibuat oleh Bu Rita itu ada SK-nya, ada kuesionernya, ada SOP-nya, kita akan melangkah lebih baik gitu, ke depan gitu. Dan kita bisa meyakinkan dewan. Jadi mohon maaf, jangan cengak mereka aja gitu. Ini mohon maaf kita. Ini kan tahu-tahu ditodong kan. Nah, sedangkan kebutuhan masyarakat di situ enggak itu gitu. Nah, jadi sangat penting sekali TNA ini kita laksanakan sebelum itu diberikan oleh anggota dewan. Nah, jadi tetap kami koordinasi dengan anggota dewan. Setelah hasil itu kita akan serahkan ke mereka gitu. Nah, inilah daerah-daerahnya yang butuh masyarakatnya pelatihan jurusan ini gitu. Itu tambahan Pak Abi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini membalas pantunnya Bu Rita ya. Di Kota Bekasi kita membeli roti dibungkus utas tali. Terima kasih Bu Rita Novrianti, presentasinya bagus sekali. Jangan duduk di atas peti, kalau ada disediakan kursi. Jika aksi perubahan ini terbukti jadi, insya Allah Bu Rita Novrianti pasti dipromosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.